Hai geng, balik lagi di TTJT, Tips and Tricks Jalan Tikus. Nah, kali ini pas banget nih gue lagi bawa senjata. Nah, gue mau ngebahas sebuah game FPS, tapi gue ngasih tau tips and triknya yang gamenya itu nggak ada pintu. Nah, buat kalian yang sebenarnya tahu banget gamenya, ya lah udah pasti tau lah ya. Nama gamenya adalah game FF, jadi gue mau ngasih tau ke kalian nih cara mendapatkan senjata game FF terbaik. Jadi buat kalian yang sebenarnya udah sering banget main, kalian bisa bantu gue juga di kolom komen. Nah, kalau misalnya penasaran nih senjata apa aja dan gimana cara mendapatkannya, makanya tonton nih video ini, oke? Piu, 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 piu. Nah, senjata pertama yang paling GG dalam Free Fire adalah MGL 140 atau MGL 140 ya, serah kalian lah mau bilangnya kayak gimana. Kalian pasti tahu kan senjata ini adalah senjata granat launcher atau peluncur granat yang dimana dia memiliki damage sakit banget. Jadi gue sering banget nih dulu mainin pakai ini, terus gue dapat buyahnya banyak banget dah. Karena kenapa? Jadi serangannya tuh area dan dia sangat sakit banget dan sangat ngokangnya tuh sangat-sangat cepet. Sayangnya cuman pelurunya tuh khusus. Jadi kalau misalkan kalian dapatkan senjata ini ya pastikan gunainnya dengan bijaksana ya, jangan nge-spam dulu. Tapi kalau misalkan kalian pengen nge-spam ya nggak apa-apa sih kalau pelurunya banyak. Oke. Yang kedua itu adalah Spas 12. Nah, buat kalian pecinta shotgun, itu adalah jenis shotgun paling terbaik di Free Fire menurut gue ya. Karena kenapa? Yang pastinya ini kan sebenarnya di Free Fire itu kan kalian udah ada auto gun kan, atau lock, auto shot lah kayak gitu loh. Nah, dengan menggunakan Spas 12, ku yakin kalian lebih gampang lagi untuk membunuh orang. Karena kenapa? Dia memiliki rate fire yang bagus untuk sebuah shotgun dan dia memiliki damage yang spread yang jadi kayak sekali tembak dalam jarak dekat itu pasti langsung mematikan. Nah, buat kalian penasaran dan pengen langsung cobain, langsung ambil aja Spas 12. Menurut gua paling worth it buat pecinta shotgun. Nah, yang ketiga adalah SKS. Buat kalian pecinta sniper dan udah dalam late game nih, SKS menjadi senjata paling terbaik menurut gue dan recommended banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen nembak musuh dari jarak jauh nih, pakai SKS, ku jamin kalau misalkan kena kepala headshot ya mati. Pasti sih mati. Cuma maksudku kena badan aja itu udah kena damage yang tinggi banget. Nah, kalau misalkan kalian kenapa mikirnya kenapa SKS, ya iyalah. Maksudnya kalau dibanding dengan senjata lainnya, SKS tuh kayak worth it gitu loh untuk kalian main sampai late game. Dia tuh memiliki damage yang tinggi, rate of fire-nya cuma rendah, tapi recoil-nya juga rendah. Jadi misalkan habis nembak nggak bakal mengganggu kalian. Jadi buat kalian penasaran, langsung ambil aja SKS. Yang keempat adalah Groza. Nah, buat kalian yang mendapatkan Groza dalam early game, kalian simpan senjatanya. Kalau nggak misalkan kalian emang pecinta Groza atau pecinta semi rifle, nah ini nih senjata yang paling worth it banget. Karena kenapa? Jadi damage-nya tinggi, tapi recoilnya emang kurang ajar sih. Gue sering banget dapat senjata ini dan kalau misalkan lu nembaknya dari rapid tuh tekan terus, ya dia bakal beraturan pelurunya kemana-mana. Jadi kalau misalkan kalian dapat Groza, pastikan kalau mainnya itu harus sabar. Jadi kayak tahan kayak gitu. Jadi buat kalian dapat Groza, simpen atau enggak langsung pakai aja, buat. Nah, senjata paling terakhir yang paling gue rekomend adalah AWM. Oke, ini emang senjata paling mutakhir dari game-game FPS pada umumnya ya, apalagi game-game Battle Royale kayak gini. Tapi AWM itu emang menurut gue worth it banget kalau kalian dapet. Jadi emang agak sulit cara mendapatkannya, tapi gue akan kasih tahu. Jadi AWM ini adalah senjata sniper yang pastinya, dan dia memiliki damage paling tinggi dan memiliki rate of fire-nya juga rendah, namanya juga sniper, tapi memiliki damage yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya kalian dapat AWM dan kalian bisa ngebidik ke orang, ambil AWM-nya. Tapi gue nggak rekomendasi sebenarnya AWM ini kalau misalnya kalian sudah tinggal bertiga, berempat, maksudnya udah tinggal lingkarannya udah kecil tuh safe zone-nya. Karena kenapa? AWM itu kan cocoknya jarak jauh. Jadi kalau misalnya kalian udah main rate of fire dan main jarak dekat, ya sebaiknya jangan pakai AWM. Jadi buat kalian yang penasaran AWM gimana cara dapetnya, tonton nih selanjutnya. Oke geng, sekarang gue mau ngasih tau ke kalian nih gimana caranya mendapatkan 5 senjata legendaris tadi atau senjata yang pasti rekomendasi. Oke, sebenarnya misalkan kalian udah punya teori sendiri ya kalian nggak apa-apa, tapi gue mau ngasih tau nih. Yang pertama adalah kalian harus menggunakan pemanggil airdrop. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan pemanggil airdrop, kalian gunain tuh. Nah, abis itu kalian ikutin. Jadi itu semacam kayak bisa mendapatkan senjata-senjata seperti AWM, Groza, ataupun SKS 12 tuh bisa ada senjata kayak gitu. Dan peluru-pelurunya pun juga kalian bisa mendapatkannya. Jadi kayak worth it lah untuk kalian ikutin. Nah, abis itu kalau misalkan kalian mendapatkan treasure map atau peta harta karun, itu menurut gue juga worth it banget. Jadi kalian bisa ikutin aja cara membacanya. Kalian tahu kan, pasti kalian pernah kan. Menurut gue tidak membuang waktu buat kalian main sekali match terus bisa mendapatkan treasure map, kalian ikutin. Nah, selanjutnya kalau menurut gue adalah kalian pasti nanti udah dapat tuh airdrop terus treasure map. Nah, menurut gue yang terakhir nih adalah kalian itu kalau misalkan ngebunuh orang, kalian pasti cek aja dah senjatanya. Menurut gue kalau misalkan dapat SKS 12 atau Groza atau misalkan AWM, tapi kalau antara AWM sama SKS, gue lebih pilih SKS sih sebetulnya. Tapi kalau kalian pecinta AWM ya udah bolehlah sama aja.
Nah, kalau misalnya nanyain tempat looting terbaik, menurut gue tuh kan karena di Free Fire itu kan ada 2 maps kan, ada Bermuda sama Purgatory. Kalau misalkan di Bermuda, kalian tuh kudu wajib cek itu kayak Mars Electric, terus Shipyard, terus Mill, Power Plant, sama pulau terpencil. Sementara kalau misalnya di Purgatory itu biasanya deket-deket gunung tuh, kayak misalkan di daerah Brasilia, Ski Lodge, sama Central. Jadi worth it banget ya buat kalian cobain. Jadi kalau misalkan drop atau sekali lagi match, langsung cobain kunjungi tempat-tempat tersebut, oke? Nah, itu dia geng 5 senjata rekomendasi dari Jalan Tikus. Kalau misalkan kalian penasaran gimana cara dapetinnya, ikutin aja tadi yang gue bilang. Dijamin deh pasti mendapatkan antara 5 senjata itu. Kalau misalnya ada, disimpan, kalau enggak ya gunain dengan baik-baik. Nah, sekian itu aja sih dari gue. Kalau misalkan kalian punya saran atau misalkan senjata yang lebih menurut kalian lebih menarik, kalian bisa cantumin di kolom komen. Nanti kita bantu dengan diskusinya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantuin like dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa juga pencet notifikasinya. Kalau misalkan kalian punya saran, kalian bisa cantumin juga di kolom komen buat ngebahas apa nih selanjutnya di TTJT. Oke, sekian itu aja gue dari Ilham Kurniawan. Balik lagi di Tips and Tricks Jalan Tikus. Halo geng, Facebook Gaming Indonesia ada program Ramadan yang seru banget nih, yaitu Sahur Battleground bersama Cita Cantika, Isan Karis, Polisi Ganteng, dan Stressman.